Salam sehat untuk kita semua. Hari ini akan saya buatkan tutorial untuk penggunaan rapid manner dalam melakukan pengujian algoritma C45. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di situ sudah dijelaskan bagaimana manual perhitungan dari algoritma C45. Ya, tentunya algoritma C45 itu adalah salah satu algoritma yang dimanfaatkan untuk membentuk pohon keputusan. Ya, jadi bagian dari klasifikasi. Jadi dengan pohon keputusan itu nanti kita akan menghasilkan beberapa pola yang tentunya bisa digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, yang perlu kita persiapkan di sini adalah data. Datanya itu ini saya ambil dari data-data yang sebelumnya. Jadi kita pakai data yang ini. Nanti hasilnya kita coba lihat seperti ini. Ya, jadi pemahamannya data-data yang ini kalau kita olah di aplikasi Rapid Miner secara otomatis akan kita pindahkan ini ke data Excel. Ya, karena Rapid Miner itu identik dengan data yang tersimpan di Microsoft Excel. Jadi sini sudah saya persiapkan datanya yang ini. Ya, itu saya pindahkan, terus di sini saya hilangkan untuk nomor. Penomoran saya hilangkan. Ya, sehingga akan berubah seperti ini. Ini kita pahami, ini adalah atribut-atribut yang bisa kita gunakan untuk menentukan. Ya, inilah keputusan-keputusan yang sudah ada. Pada saat kondisinya seperti ini, ya, outlook-nya itu sunny, temperaturnya itu hot, humidity-nya itu high, windy-nya itu false, maka akan tidak diadakan permainan hari itu. Ya, kira-kira seperti itu bayangannya. Selanjutnya apalagi kita masuk ke rapid manner-nya. Tapi sebelumnya kita simpan dulu. Ini sudah saya simpan. Ini C45 test saya buat namanya. Lalu kita masuk ke rapid manner-nya. Di rapid manner ini, langkah pertama itu adalah kita masukkan data dari Excel tadi. Ya, jadi pilih import data. Ini saya pilih dari my komputer, posisinya tadi di desktop. Ya, ini C45, lalu saya next kan. Nah, otomatis pada saat kita next, jika muncul data-datanya itu berarti tidak ada masalah. Ya, biasanya kalau ada masalah itu akan muncul file error, file tidak dibaca, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan data-data di Microsoft Excel-nya tadi. Kalau sudah seperti ini berarti kita next kan. Ya, di sini ada tambahannya lagi, itu bisa kita rubah data-data yang sudah tersedia. Tapi karena ini datanya itu sifatnya teks, maka kita pilih yang polinominal ya. Jadi bisa juga dirubah. Misalnya kalau seandainya pakai angka, mungkin kita buat pakai integer, atau kalau pakai data waktu atau date dan time-nya. Ya, jadi untuk saat ini kita nextkan aja. Finishkan, lalu ini karena kebetulan sudah pernah saya coba di sini, lalu saya pilih yes. Oke, jadi ini datanya. Itu masih di tahap persiapan. Tahap kedua itu adalah masuk ke tahap desain. Ya, untuk tahap desainnya ini maka langkah yang kita lakukan itu adalah kita drag. Ini kita pindahkan ke lembar kerjanya. Itu untuk persiapan datanya. Jadi data C45 tesnya itu sudah masuk. Baru yang berikutnya kita tentukan dulu yang namanya role-nya. Ya, ini kita set dulu. Ini saya pindahkan kemari. Lalu kita hubungkan antara data dengan set role-nya. Ya, lalu di sini kita klik, kita pilih atribut name atau yang kita jadikan sebagai parameter. Ya, tentunya parameternya di situ atau keputusan yang kita harapkan itu adalah play. Ya, ini atribut-atributnya, sementara hasilnya adalah ini. Play, kita pilih ini. Lalu kita pilih di sini yang label. Selanjutnya kita cari di sini decision tree. Ya, decision tree ini. Ya, jadi C45 itu identik dengan decision tree. Ini saya pindahkan. Selanjutnya kita hubungkan antara set rule-nya
decision tree dihubungkan ke output. Ya, sampai batasan ini untuk desainnya itu sebenarnya sudah selesai, tinggal kita play. Ya, kita playkan, berarti kita pilih yang ini. Lalu kita lihat inilah hasil dari algoritma C45-nya. Jadi sudah ditemukan ada beberapa pohon. Ya, coba kita lihat di hasil yang sebelumnya. Kalau kita cek kira-kira seperti ini. Jadi humidity-nya itu high, normal, yes. Atau kategorinya itu humidity-nya itu normal, yes. Jika humidity-nya itu high, ya ini masih ada pertanyaan bagaimana dengan outlook-nya. Ya, jika outlook-nya itu cloudy, maka permainan dilanjutkan. Jika outlook-nya itu sunny, maka permainan tidak dilanjutkan. Cuman kalau di perhitungan awalnya itu, ini rainingnya itu masih ada kemungkinan. Jadi ada di sini ada 2. Jadi perlu dipertanyakan lagi. Atau kalau kita lihat secara deskripsinya, kira-kira ini. Ya, inilah pohon keputusan yang dihasilkan. Ya, jadi karena ini adalah algoritma C45, maka dia akan lebih fokus ke sini. Kalau kita tuliskan, berarti jika humidity-nya itu high, outlook-nya itu sunny, maka permainan tidak dilanjutkan. Ya, jika humidity-nya itu high, outlook-nya itu cloudy, maka permainan dilanjutkan. Itu kira-kira gambaran dari pengujian dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Ya, kalau mau kita kembalikan ke ininya, desain tree-nya bisa juga ya ke desainnya kembali yang ini. Ya, bisa juga misalnya ini kita ujikan langsung nanti dengan menggunakan algoritma yang lain, contoh ID3. ID3 itu adalah salah satu algoritma juga. Coba kita lihat. Ini berarti kita hapus. Ya, lalu saya pindahkan ID3-nya. ID3 itu adalah salah satu algoritma untuk membentuk pohon keputusan. Ya, lalu kita jalankan. Oke, hasilnya masih kategori sama. Ya, humidity-nya normal, maka yes. Humidity-nya high, maka kita lihat outlook-nya. Jika cloudy, yes. Jika sunny, no. Ya, jika rainy, maka dicek windy-nya. Tadi kalau kita lihat dengan menggunakan algoritma C45, sebenarnya di dalamnya ini sudah dimunculkan 2 warna. Artinya ada 2 item di dalamnya, yaitu true dan false. Ya, kalau kita lihat deskripsinya kira-kira yang seperti ini. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi sesuai dengan Rapid Miner-nya itu, pada saat kita gunakan yang namanya C45, lalu kita gunakan ID3, ya hasilnya sama aja. Jadi silakan Anda coba, silakan buat contoh-contoh kasus yang lebih besar agar nampak hasil dari pembentukan pohon keputusan. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih.